Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling indah buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita akan suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tujuh kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan diri di hari Minggu ini untuk kita membaca, dengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan hari ini pasti memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Kami rindu dengar firman-Mu, sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Itu sebabnya sebelum kami membaca, dengar dan merenungkan, kami mohon Tuhan buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita siapkan di Mazmur 128 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, situasi dan kondisi hari-hari ini yang sedang kita lewati tidak hanya membutuhkan pribadi yang kuat, tapi juga kita butuh keluarga kita juga kuat. Amin. Sudah sepakat dengan saya? Mengapa? Supaya kita semua dapat melewati situasi yang sedang terjadi,
dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, seperti apa keluarga yang kuat, Pak Pendeta? Nah, mari kita lihat di Mazmur 128 ini di ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Ini adalah gambaran daripada keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sekaligus keluarga yang kuat. Amin. Keluarga yang kuat tandanya mampu menghadapi situasi apapun. Situasi apapun yang sedang terjadi, keluarga itu tetap berdiri tegak dan menghadapinya dengan baik serta keluar sebagai pemenang. Nah, dari ayat-ayat tadi saya mau sampaikan ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Pilar pertama yang harus ada untuk membangun keluarga yang kuat adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa, tidak hanya sebatas ibadah-ibadah yang kita ikuti. Intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar, dan benar. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Status saudara dan saya di mata Allah adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu di Roma pasal 3 ayat 24. Bahkan Rasul Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa-doa kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Yaitu apa? Hidup sesuai dengan status. Waktu saudara terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu jangan hidup dengan status lama lagi. Status baru kita orang benar. Maka itu mari kita belajar untuk hidup benar, berkata-kata yang berbicara dengan benar, melihat dengan benar, mendengar dengan benar, bertindak dengan benar. Amin. Itu intinya. Ada orang berdoa, doanya bagus, kata-katanya berjam-jam menyembah Tuhan, tapi hubungan dengan Tuhan belum beres, belum benar. Nah ini, mari kita hidup dengan status itu aja. Kita hidup dengan status kita. Status kita apa di Alkitab? Status kita orang benar, status kita orang kudus. Nah karena itu jangan hidup cemar, jangan hidup tidak benar. Kalau saudara hidup cemar, hidup tidak benar, itu artinya kita hidup dengan status palsu. Hubungan yang benar adalah hubungan yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. 1 hari 24 jam kita di bawah kontrolnya Tuhan dan di bawah pandangannya Tuhan. Mata Tuhan tertuju 1 kali 24 jam. 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap saat, setiap waktu kita dipandang dan dilihat oleh Tuhan. Karena itu lagu sekolah minggu yang cukup lama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Sebab Bapa di surga selalu memandang. Hati-hati gunakan tanganmu. Dan seterusnya. Saya mau ajak kita semua usahakan ya, dalam setiap ibadah bukan hanya rutinitas, bukan hanya karena kegiatan rutinitas, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam sebuah ibadah. Bukan karena kegiatan rutinitas, ya. Kita datang kering, pulang juga kering. Ya kan? Kita datang
fresh tapi pulang stres. Iya kan? Karena kalau datang ibadah kan fresh, ya baru dari salon, ya mandi, ya kan? Begitu ibadah, ya kita hanya pulang dengan stres. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan, tandanya itu ada 4. Mengalami sukacita. Itu yang pertama, sukacita. Amin. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan akan mengalami sukacita. Ketika dalam ibadah Anda ketemu dengan Tuhan, maka Anda akan mengalami yang namanya sukacita. Setelah selesai ibadah, kita masih tetap dikuasai oleh sukacita. Amin. Besok kita berangkat kerja, kita berangkat dengan sukacita. Dan kalau kita bekerja dengan hati yang sukacita, maka saya pastikan hasil kerja kita pasti the best. Ingat, Bapak Ibu, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Di mana itu? Saya baca di Amsal 17:22. Jadi orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan, ada tandanya. Yang pertama sukacita, yang kedua mengalami damai sejahtera. Apa sih beda sukacita dan damai sejahtera? Bukankah itu ya sama? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, jika sukacita adalah ekspresi dari dalam, tapi damai sejahtera, Alkitab mencatat begini. Dia catat begini di Alkitab, ya. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia memerintah hatimu dan pikiranmu. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memerintah artinya berdaulat, menguasai, mengontrol. Kalau pikiran dan hati kita dikuasai, diperintah, dikendalikan oleh damai sejahtera, maka pikiran dan hati kita tidak akan pernah dikuasai oleh yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan seberat apapun. Amin. Jadi tandanya yang pertama adalah orang yang mengalami sukacita. Kalau hubungannya selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka yang kedua mengalami damai sejahtera. Yang ketiga mengalami kebenaran. Saudara dengar khotbah kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Walaupun hanya 30 menit atau sampai 45 menit, tidak seluruh isi khotbah itu dapat kita tangkap. Betul? Tapi paling tidak ada satu kalimat atau satu kata minimal sampai masuk ke dalam pikiran bawah sadar saudara. Itu namanya pengalaman kebenaran. Mungkin di sepanjang ibadah yang biasanya 1 jam sampai 1,5 jam didahului oleh pujian, penyembahan, kemudian firman Tuhan 30 sampai 45 menit. Sudah mungkin tidak bisa menangkap semuanya, tapi paling tidak ada satu kata atau satu kalimat begitu yang masuk, ya kan, di hatimu, di alam bawah sadarmu. Itu namanya saudara mengalami kebenaran. Anda mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan menguatkan saudara apabila saudara sedang lemah. Kebenaran itu juga yang akan meluruskan saudara ketika saudara menyimpang ke kanan dan atau ke kiri.
Kebenaran itu juga yang akan membangkitkan saudara ketika saudara jatuh. Kebenaran itu juga yang akan membetulkan Anda ketika Anda salah. Itu yang orang sebut rema. Saudara, saya banyak mengalami itu walaupun bukan saat dalam beribadah. Di jalan, dalam ruang tunggu misalnya, lebih sering itu di bandara. Karena sebagai seorang pembicara, pemberita firman, saya selalu harus ada semacam rema yang masuk. Banyak kali itu terjadi. Mengalami kebenaran. Itu yang ketiga. Jadi tanda yang pertama, mengalami sukacita. Yang kedua, mengalami damai sejahtera. Yang ketiga, mengalami kebenaran. Ada statement-statement yang masuk di alam bawah sadar, di hati kita, itu akan menguatkan kita, yang membangkitkan semangat kita. Dan tanda yang keempat adalah mengalami kuasa. Kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Apapun situasi dan kondisimu saat ini, pergumulanmu, masalahmu, tantangan dan kesulitan, serta kondisi kesehatan, juga keuanganmu saat ini, dengar baik, Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Sudah, saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan itu hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada, itu di situ saya melihat kuasa. Saya mengalami kuasa Tuhan. Misalnya saya mau pergi ke pelayanan misi di daerah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa tiba di tempat itu? Harus ada duit kan? Iya kan? Kita beli tiket bukan pakai doa, harus pakai duit. Tapi doa harus yang utama. Doa dulu baru datang duit. Haleluya. Kalau orang Manado bilang doa baru doi. Haleluya. Saya berdoa, tiba-tiba ada orang memberikan sejumlah, itu kaget ya, sejumlah yang saya butuhkan untuk tiket. Kita membutuhkan kuasa. Kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya duit. Sebab sebagai hamba Tuhan juga butuh duit ya. Haleluya. Tapi bukan duit segala-galanya, doa segala-galanya. Doa. Ini pengalaman saya dengan Tuhan mengalami kuasa. Jadi kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ingat, bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisimu, pergumulanmu, masalahmu, tantangan dan kesulitan yang kau hadapi, serta kondisi kesehatan dan keuangan saat ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Bapak Ibu, pilar pertama keluarga kita adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Kepala rumah tangga, ingat baik-baik ya. Kepala rumah tangga siapa? Yaitu bapak-bapak, suami. Anda yang paling bertanggung jawab mengenai hubungan keluargamu dengan Tuhan. Dan hubunganmu dengan Tuhan itu sangat teramat penting, karena ini adalah sulung dari semua hubungan. Karena Tuhan itu sumber berkat, sumber kekuatan, sumber dari semua yang kita butuhkan. Terkoneksi dengan Tuhan adalah sampai masuk kepada level takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Di ayat 1 kan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan ya, terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan selalu memandang, Tuhan selalu lihat. Maka istri boleh tidak lihat, suami boleh tidak lihat, orang lain tidak bisa lihat, tapi Tuhan selalu lihat. Maka itu saya katakan hidup sesuai dengan status di mana saja engkau berada. Kalau engkau mau bikin dosa, mikir
1000 kali mikir. Dan paling tidak engkau cari tempat yang engkau pikir Tuhan gak lihat. Kalau sudah ada, engkau temukan, WA saya. Tempat yang Tuhan gak lihat ada gak ya? Di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan ada di sana. Amin. Jadi pilar yang pertama adalah hidup benar. Amin. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu yang teramat penting. Maka itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus sebab Tuhan itu kudus. Yang kedua, pilar kedua dalam keluarga yang kuat adalah, kalau tadi kan hubungan dengan Tuhan kan, dan hubungan dengan Tuhan harus benar. Yang kedua adalah hubungan dengan suami istri. Ini adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubunganmu ya, hubungan suami istri itu benar, maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah. Ada orang bersandiwara, kalau datang di gereja dia lebih suci dari malaikat. Tapi hubungan dengan mertua, hubungan dengan saudara-saudara, hubungan dengan sekitar rusak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hubungan suami istri adalah poros dari semua hubungan. Amin. Kalau hubungan suami istri itu benar, maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah. Hubungan suami istri yang benar itu adalah hubungan yang terkoneksi. Banyak hubungan suami istri yang putus, tapi terasa tidak putus. Kita perlu cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama, masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati. Nah ini dia. Hari ini istilah orang itu dekat di mata, jauh di hati. Kalau dulu ada pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Tapi kalau sekarang ini dekat di mata, jauh di hati. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Pasangan berbicara tidak lagi diperhatikan, tetapi lebih perhatikan orang yang jauh itu ya, yang kadang-kadang nggak jelas, nggak penting. Jadi mari kita cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama, masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati. Yang kedua, apakah Anda masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan? Kolose, kalau kita baca Kolose pasal 3, mengatakan biarlah setiap perkataan kita mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Masih dapatkah engkau mendengar ketika pasanganmu berbicara sampai tuntas dan dengan empati? Yang kedua, apakah engkau masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan? Yang ketiga, jika ada konflik, masih dapatkah diselesaikan dengan baik? Bapak Ibu, hubungan suami istri digambarkan seperti anggur. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu coba beli anggur deh. Anggur, buah anggur ya, bukan anggur yang dalam kaleng, dalam botol, bukan ya. Beli buah anggur yang benar-benar matang dan bagus. Lalu Anda giling dan Anda peras. Air anggur yang murni itu diminum pelan-pelan. Lalu dikecap
Maka di dalam air anggur yang murni itu terdapat 3 kandungan rasa. Ada rasa manis, rasa asam, dan pahit. Dalam kehidupan rumah tangga, bukan cuma manis, tapi ada asam, ada pahit. Ini harus dilewati. Kitab Kidung Agung menggambarkan cinta seperti anggur. Hubungan suami istri itu hanya diikat oleh yang namanya cinta. Hubungan terkadang ada rasa manis, asam, dan pahit, tapi kita harus melewati ketiganya dengan rela. Kemudian kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan lebih kuat. Amin. Jadi pilar yang kedua yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini penting. Itu pilar yang kedua. Jadi pilar yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Hablum minallah. Tapi yang kedua adalah hablum minannas. Nah, ini antara kita suami istri. Dan hubungan suami istri ini ingat adalah poros dari semua hubungan. Yang ketiga, pilar yang ketiga, hubungan orang tua dan anak. Posisi Anda sekarang seperti apa? Jika saudara masih memiliki orang tua, berarti Anda masih harus melakukan hubungan anak dan orang tua. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, kita lihat di Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ditegaskan, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur, diberkati, bahagia. Jadi satu-satunya perintah yang disertai dengan janji adalah menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur, diberkati, bahagia kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian hubungan orang tua dan anak. Sekarang supaya anak-anak kita menjadi generasi yang lebih hebat dan kuat dari kita harus mendidik anak-anak kita dengan prinsip Alkitabiah. Saya dulu sejak kecil ayah saya mengajarkan saya dengan nilai-nilai agama itu, tetapi ada satu sikapnya yaitu tegas dan keras. Tegas dan keras. Nah, menurut saya ini nggak boleh diberlakukan di iman Kristen, ya. Di iman Kristen itu prinsipnya lembut tapi tegas. Tapi lembut dan tetapi tegas. Kalau lembut saja akan melahirkan anak-anak yang manja. Tetapi kalau hanya tegas akan melahirkan anak-anak yang anarkis, ya begitu ya. Nah, orang tua yang memanjakan anak sama dengan membunuh potensi dan karakter dari anak itu sendiri. Anak yang dididik dengan lembut tapi tegas, ya, akan mendidik anak-anak yang berkarakter ilahi. Jadi lembut tapi tegas. Yesus mengajarkan, katakan ya bila ya, tidak tidak. Selebihnya dari apa? Si jahat, si iblis. Kalau tegas saja akan menghasilkan anak-anak yang anarkis tapi juga pemberontak. Karena semakin keras, semakin berontak, semakin nakal. Yang tidak boleh adalah tidak lembut dan tidak tegas atau tidak punya ekspresi sama sekali. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak gampangan, tidak jelas tujuan hidupnya. Ya, mengalir aja. Semua yang mengalir itu ke laut. Prinsipnya adalah lembut, tegas. Sekali lagi, kalau hanya lembut akan melahirkan anak-anak yang manja, ya. Tetapi kalau tegas akan melahirkan, ya, tanpa kelembutan, ya, akan melahirkan anak-anak yang anarkis, pemberontak,
Karena semakin keras, semakin dia memberontak, semakin dia nakal. Karena itu harus lembut tapi juga tegas. Ini yang benar, ya. Maka itu hubungan orang tua dan anak ini juga penting diperhatikan. Ini pilar ketiga, ya. Mari kita periksa hubungan kita. Ada 3 pilar yang harus kita jaga dan bangun supaya kita menjadi keluarga yang kuat. Generasi kita, generasi anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, yang mampu melewati setiap situasi episode dalam hidup ini. Hubungan kita dengan Tuhan, mari kita perhatikan. Hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros, begitu. Karena kalau kita hanya punya hubungan dengan Tuhan baik, tapi hubungan suami istri nggak baik juga salah. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau kita munafik. Di mesbah, dalam mesbah doa kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Tapi ini suami istri bentrok nih, suami istri terancam nih ya, di ambang kehancuran nih. Suami selingkuh, istrinya juga balas dengan selingkuh. Ada 3 pilar yang harus kita jaga dan kita bangun supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, anak-anak kita menjadi generasi yang kuat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros. Hubungan poros, ya. Dan hubungan orang tua dan anak. Anak adalah anugerah. Mari kita arahkan, kita bimbing anugerah Tuhan itu. Anak tidak meminta dilahirkan, ya. Karena itu tanggung jawab orang tua untuk membawa dia takut akan Tuhan, ya. Tapi juga anak-anak harus hormati orang tua supaya lanjut umurmu, ya, engkau diberkati. Amin. Nah, kalau sudah begitu, pasti inilah keluarga yang kuat. Apapun situasi yang dihadapi, tetap kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana menjadi keluarga yang kuat, suami istri yang kuat, dan juga anak-anak generasi yang kuat yang dapat melewati setiap masa kehidupan. Dan karena itu kami diajarkan hari ini melalui Mazmur 128, kami takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Kami membangun rumah tangga kami dengan 3 pilar yang sudah kami belajar. Hubungan kami dengan Tuhan harus benar, dan hubungan suami istri itu adalah hubungan yang poros. Dan kami juga diajarkan hari ini yaitu hubungan orang tua dan anak. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami praktekkan, aplikasikan dalam hidup kami menjadi keluarga yang kuat. Anak-anak kami menjadi generasi yang kuat, yang betul-betul mereka hidup takut akan Tuhan dan menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan, sehingga mereka menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Dan saat ini kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa setiap mereka yang memberi dengan penuh sukacita akan memperbesar keuntungan mereka. Setiap rupiah, dolar, dan euro yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan perhatikan, Tuhan balas, kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang pailit. Hidup berkelimpahan semuanya. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anak Tuhan yang menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Sambil memberi, kami akan siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap rupiah, dolar, euro yang Bapak Ibu berikan, kami berdoa supaya Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Sambil mempersiapkan hosti dan anggur, saya akan bacakan dulu landasan firman Tuhan untuk perjamuan kudus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu siapkan dirimu untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya jemput kita semua berdiri. Kita ambil hosti, ya, pegang dengan tangan, angkat di atas kepalamu, katakan apa yang saya katakan, ya, ikuti ya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaan,
penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Amin. Engkau hari ini yang sakit, imani engkau sembuh. Amin. Apapun pergumulanmu, hari ini engkau mengalami lawatan Tuhan. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau akan melihat doa-doamu dijawab. Engkau akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak engkau pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah engkau dengar. Itu Tuhan sediakan bagi engkau. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus, mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, tubuh darahmu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, perjalanan kami, masalah, tantangan, kesulitan, kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan penuhi semuanya, kami bergantung sepenuhnya. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk kepastian jaminan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Itu yang menjadi sukacita bagi kami untuk kami melangkah di kehidupan kami, dan akan kami terus berjalan bersama Tuhan karena akan tiba di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau, berkati semua mereka yang beribadah dan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari pendengaran timbul iman, mereka dikuatkan, diteguhkan menjadi keluarga yang kuat dan diberkati, bahagia, di mana suami istri terkoneksi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bahkan mereka hubungan yang
begitu indah di pemandangan Tuhan. Bahkan anak-anak hidup dengan rukun. Tuhan perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir. Tuhan percayakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang sakit dari tempat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan, Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Engkau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus, kesembuhan mereka terima dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkati bangsa ini, bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, diberkati pemerintah yang ada, yang sehari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Juga mereka yang datang beribadah Tuhan, mereka bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas, tapi mereka memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka sudah dengar firman Tuhan ini akan selalu mereka aplikasikan dalam hidup, sehingga menjadi keluarga yang kuat, yang diberkati, dan melahirkan anak-anak generasi yang kuat, dan akan tetap teguh di dalam iman, percaya kepada Yesus. Dalam segala situasi mereka mengandalkan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Mereka mengalami kebenaran, mereka mengalami hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua hidup di dalam rukun, dan Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan karuniakan, percayakan kepada mereka. Dan kiranya semua anak-anak Tuhan yang beribadah hari ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak selami bagiku,
Terpujilah nama Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.